Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Dan sebelum pembelajaran dilanjutkan, seperti biasanya kita mulai dengan berdoa. Kemudian ketua kelasnya silakan. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Semua. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan nasionalisme, kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia, nah, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Ayo Garuda. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih anak-anak semua. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah konsep kecerdasan artifisial. Sudah tahu nggak coding itu apa? Nggak tahu ya. Tapi sebenarnya tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan itu adalah yang pertama, konsep dasar dari kecerdasan artifisial ini adalah siswa mampu menggunakan perangkat komputer atau perangkat mencari sesuatu di dalam komputer, sehingga berbasis data yang ada di dalam komputer atau di dalam HP. Itu tujuan utamanya, itu karakteristik dari kecerdasan artifisial yang sudah kamu ketahui. Pernah nggak kamu membuka laptop? Menggunakan laptop pernah? Belum, ada yang sudah pernah? 1, 2, 3, sudah banyak. Membuka laptop, menghiburkan, atau paling tidak mencari sesuatu di dalam laptop atau komputer. Kalau yang suka menggunakan HP, semuanya HP, buka Google, buka apa yang ingin kamu tahu, sudah semuanya kalau HP. Nah, kalau semuanya itu sudah mengetahui sekarang bahwa kecerdasan artifisial menggunakan HP itu bisa memberi kamu tambah pinter, tapi tambah juga keset, malas. Itu kan yang ada sisi negatifnya. Kalau HP itu kamu gunakan dengan baik, kamu mungkin pinter mencari sesuatu pembelajaran yang pelajaran di matematika, bahasa Indonesia, agama. Aku mau menampilkan manfaat apa yang kamu biasa menggunakan di dalam mempelajari apa? Di HP itu biasanya yang kamu gunakan sering apa? Apa? YouTube. Selain YouTube apa? TikTok. Ada lagi? Facebook. Ada nggak bisa Facebooknya? Facebook apa lagi? WhatsApp. WhatsApp penggunaan. Nah, ayo belajar kelompok. Ayo boleh pak mancing. Nah, bisa itu digunakan. Nah, biasa yang digunakan di dalam coding atau kecerdasan artifisial itu sebenarnya sudah kamu lakukan. Pengen mencari apa ya, caranya membuat apa, hasil karya tugas apa, cari di YouTube. Ada ya? Kalau selanjutnya kita lihat di layar ini. Ini adalah orang yang biasanya sering mencari apa di YouTube. Nek ibumu biasanya sonalnya drakor. Kamu juga suka drakor? Lihat sini.
Kenapa? Di YouTube apa yang kamu cari? Hah? Kartun, lagu apa? Dangdut, campur sari, sholawatan. Dia lagi di YouTube cari apa? Hah? Cari apa? Belum apa? Kalau di sering apa? Karena kalau ini apa yang sering kamu buka di YouTube itu biasanya akan keluar di beranda. Atau apa? Pengen mau yang jadi jatuh selatnya. Kalau sebenarnya kok mencari mengaji pengajian yang bukan itu apa? Berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan kamu. Itu namanya apa? Ada yang pernah menggunakan Google Translate? Nah, kita coba ya. Kita coba Google Translate. Google Translate. Atau di sini bisa menggunakan terjemahan. Nah, di sini. Coba perhatikan. Ini kita mencari dari bahasa Indonesia dulu ke bahasa Inggris. Nah, mau cari kalimat apa? Saya mau makan apa? Nasi uduk. Bahasa Inggris nasi uduk apa ya? Ya kita cari aja. Saya akan makan nasi uduk. Kamu tinggal mencari kalimat tulis di sini, terus diterjemahkan di sini. I will eat uduk rice. Oh ternyata nasi uduk itu bahasa Inggrisnya uduk rice. Ya, nak pengen nasi goreng ngomong. Goreng. Goreng bahasa Inggrisnya apa? Goreng. I will eat with rice ya. Itu kalimat banyak itu bisa diterjemahkan lewat apa? Google terjemah atau Google Translate. Siapa yang pernah menggunakannya? Ada? Ini nanti digunakan saja di HP yang bisa. Kalau kalimat ini artinya apa ya? Terjemahkan saja. Kena buka kamus saja kan kelamaan. Saya akan coba ya. Ini cara cepat kita mau menerjemahkan sesuatu. Itu untuk Google Translate. Siapa yang pernah mencari alamat orang lain? Alamat siapa? Pakai apa? Google Map. Oh, kita coba Google Map. Nah, coba kita mencari alamat siapa yang ingin kamu cari coba sekarang. Mas siapa? Hah? Ini terjun kayaknya yang tadi. Ayo tidak apa-apa. Markasnya yang dulu Nabi Perawanan gitu. Nah, ada di sini. Oh, ada markasnya dari Nabi Perawanan ini. Coba dicari dari SD N2 Mentor. Oh, ceduk ternyata. Ya. Kamu di sini. Ayo, belajar pengerti. Makasih dari Nabi Perawanan ini jadi gitu. Ngerti padahal dari cerita. Main apa jadi? Bed. Nah, bed ini piarane diskusi. Jadi ketika kamu mau cari makasih dari Nabi Perawanan mana? Klik di sini. Dari mana? Dari SD Negeri 2 Mentor. Klik dari Nabi Perawanan. Klik.
Oh, dari sini. Oh, jebule kampung piro iki? Oh, yang ngerti ya pelaku. Pelaku bae, nek kono ora kan mobil ora iso. Kalau mau jalan ya kurang jalan di sini. Iya. Nah, mau pelaku di kan. Nah, pengen numpak kereta, orang rumah. Orang jalur ini soalnya ya. Tapi kalau kamu jalur Semarang, Surabaya mau ke Jakarta itu nanti bisa pilihan naik bis atau naik kereta. Ya. Kalau di sini ya, atau kamu mau cari Pak Guru, nanti namanya siapa di sini? Bustanul Arifin. Tulis namanya. Bustanul. Nah ini ada Bustanul Arifin apa ini? GNP. Bustanul Arifin Gandrung Nabi. Klik aja. Nah, atau yang mau coba di sini, cari di sini. Coba sini. Biar nanti kamu bisa mempraktekkan. Oh, kamu mencari di pakai perangkat laptop itu seperti ini. Coba kamu coba dulu. Tulis nama Pak Guru. Bustanul. Itu sudah ditulis. Ya, kalau kamu jadi saja. Terus standar juga ditarik tuh namanya Pak Guru mana? Ini yang ini Pak. Nah ini Pak ketemu. Ya, ternyata dari sini dari SD Negeri Pengkol. Ini kamu di sini ya? Bukan terus lewatnya di. Ya, Enggak. Kenapa lewatnya sini? Karena kamu pilihnya adalah jalan kaki. Sini. Oh, nak jalan kaki ya memang paling dekat lewatnya sini. Dari Idul. Tapi ketika kamu nanti pilih coba klik yang pakai mobil. Gambar pakai mobil cari aja kali ini. Coba klik. Nah, berubah nanti jalurnya. Oh, ternyata nggak bisa lewat sini. Lewat sini nanti jalannya buntu, lerak, palang itu, beril. Kalau pakai mobil ternyata lewatnya apa? Ini SD, Ngulon, Podak, Leangan, ini terus pasar Leangan ini, Ngasem. Ini desa Undi ya? Karawadur Kidul, ini terus jalan raya Karangayung jadi. Nah, Pak Guru ini terus dan ini ono perapatan dari desa Bolo kuwi. Ini nah begini ya. Ini dulu kan ini. Nah, iya benar ya. Nah, perjalanannya berapa menit ada keterangannya. Ya bisa ya. Nanti bisa dicoba di rumah. Itu menggunakan apa? Google Map. Besok kalau kamu mau pergi kemana, pakai Google Map. Sambil di HP-nya disaki, kalau dia ngomong diri 100 meter belok kiri. Terus nanti tujuan Anda di sebelah kanan jalan. Itu nanti ada yang menunjukkan sendiri. Apalagi tadi Google Map sudah, YouTube sudah, Google Translate sudah. TikTok biasanya sore ya. TikTok itu setting sorry beli terus masih menaik ke data. Tapi jarang TikTok buat mencari pembelajaran yang jarang. Walaupun ada tapi lebih banyak kalau mencari materi pembelajaran adalah lewat Google atau lewat YouTube. Ya, itu sudah paham ya bagaimana kamu menggunakan Google Translate, bagaimana menggunakan apa? YouTube dan yang terakhir tadi adalah menggunakan apa ini Google Map ya. Jadi mencari alamat ya. Selanjutnya untuk memberi semangat pembelajaran yang hari ini kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Terima kasih untuk pembelajaran tentang konsep kecerdasan artifisial pada siang hari ini.
saya rangkuman atau kesimpulan bahwa ternyata kita semua sudah pernah mempelajari menggunakan kecerdasan artifisial atau komputer yang berbasis pada itu tadi, seperti yang menggunakan YouTube, menggunakan Google Translate. Nah, yang penting ini di rumah kamu manfaatkan perangkat ini untuk belajar, termasuk tadi kecerdasan artifisial menggunakan Google Translate, mencari terjemahan bahasa apa saja ada di dunia. Mau menerjemahkan bahasa Belanda, bahasa Jawa, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, Korea. Mau siapa besok mau jadi komposer Korea? Dari sini mau. Saya mau makan mie ayam. Bahasa Koreanya apa? Dicari nanti di sana ada semua. Ya, itu jadi menggunakan YouTube, menggunakan Google Translate. Jadi kesimpulannya, mari kita sebagai siswa menggunakan semua itu untuk menunjang pembelajaran. Itu manfaatnya, dan kesimpulannya tadi sudah semua menggunakan itu untuk kepentingan pendidikan. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, belajarnya apa yang kita pelajari ini memberi manfaat untuk kita semua, dan tugasnya untuk besok minggu depan adalah kamu mencari tempat wisata yang ada di Grobogan. Tugasnya pakai apa? Pakai HP Google Maps. Tidak harus sama. Di Grobogan kan banyak sekali ya. Ada tempat-tempat wisata Gumombo, Betukumu, Keongan, Merapen, terus Mendina. Ki Ageng Serang, Ki Ageng Selo, banyak sekali. Nah itu nanti tempat-tempat yang wisata, termasuk tempatnya wali, tempatnya alun-alun, mau cari bebas, tapi dengan cara menggunakan Google. Nah, mungkin itu ada, kalau tidak ada pertanyaan, mari sebagai akhir penutup sebelum berdoa, mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan gundul-gundul pacul. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, memang sekali jadi saat. Wakul memang sekali jadi saat. Ya, duduk kembali. Sebelumnya tugas dengan tugasnya itu tadi, dan sebelum diakhiri mari kita berdoa bersama sebelum menutup. Silakan dipimpin ketua kelas. Semua, mungkin ini untuk pertemuan kali ini, semoga besok untuk pertemuan yang akan datang bisa semakin berarti. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan hasil observasi per teaching yang dilaksanakan oleh Bapak Bustanul Arifin, SPD, yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 23 September 2025 di dalam kelas. Pak Arifin sudah menyampaikan materi konsep dasar kecerdasan artifisial di dalam kelas. Diawali dengan kegiatan pendahuluan. Pak Arifin sudah cukup baik dalam menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberikan salam.
Pak Bustan Arifin juga sudah cukup bagus dalam menyampaikan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik di lingkungan mereka masing-masing. Cuman dalam hal ini Pak Arifin belum memberikan pertanyaan pemantik atau stimulus terkait dengan materi, ya, dengan beberapa pertanyaan menantang. Pak Arifin juga sudah menyampaikan manfaat materi pembelajaran, mendemonstrasikan suatu pembelajaran yang terkait dengan tema. Pak Arifin juga sudah cukup bagus dalam menyampaikan tujuan dan rencana kegiatan. Jadi beliau sudah menyampaikan tujuan dan rencana kegiatan kepada peserta didik, namun belum menampilkan kegiatan kerja kelompok individu dan melaksanakan observasi. Masuk ke inti pembelajaran, Pak Arifin sudah cukup bagus dalam menyampaikan materi dengan jelas, tegas, dan lugas. Dia juga mampu menyampaikan, mengintegrasikan antara materi coding dengan materi-materi yang lain dan mengaplikasikan dengan perkembangan iptek dan kehidupan nyata secara relevan. Pak Arifin dalam menyajikan materi sudah cukup konkret, sudah cukup mudah dipahami untuk peserta didik. Beliau juga sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan sesuai konteks yang diajarkan. Pak Arifin juga sudah menerapkan pembelajaran mendalam dengan menyampaikan beberapa pertanyaan mengapa, bagaimana, dan menggali sejauh mana kepemahaman siswa terhadap pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan, dengan memancing-mancing siswa untuk menyampaikan pertanyaan dan memfasilitasi siswa untuk melakukan praktek langsung dengan menggunakan media ajar berupa laptop dan proyektor tadi. Pak Arifin memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktek langsung bagaimana cara mengoperasionalkan aplikasi Google Maps dan Google Translate. Beliau juga menjelaskan bagaimana manfaat, dampak, ya, dan keuntungan menggunakan aplikasi-aplikasi berupa YouTube, Google Maps, dan Google Translate tadi. Itu sudah termasuk dalam pemanfaatan sumber belajar atau platform digital, ya, memanfaatkan platform digital baik YouTube, Google Map, Google Translate, dan sebagainya. Pak Arifin juga sudah merespon positif setiap pertanyaan dari peserta didik. Juga yang tidak kalah penting, Pak Arifin juga sudah cukup bagus dalam menguasai kelas. Terlihat dalam pengkondisian kelas, peserta ikut aktif, ikut berpartisipasi secara optimal dalam mengikuti kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang disampaikan oleh Pak Bustanul Arifin. Untuk kegiatan penutup, Pak Arifin belum memberikan penugasan berupa LKPD, juga belum melakukan refleksi hasil dari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tapi poin positifnya Pak Arifin memberikan eh, pemberitahuan atau pengumuman kepada peserta didik di akhir pembelajaran terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pak Arifin di kelas untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi untuk dijadikan rujukan selanjutnya agar menjadi yang lebih baik, yang lebih terukur dan optimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.